Saat aku beranjak dewasa, aku mulai mengenal sedikit kehidupan yang menyenangkan. Merasakan kebahagiaan memiliki wajah yang tampan. Kebahagiaan memiliki banyak pengagum di sekolah. Kebahagiaan karena kepintaranku yang dibanggakan banyak guru. Itulah aku. Tapi satu hal yang harus aku tutupi dari semua orang. Satu hal yang benar-benar membuatku sangat malu. Tahukah kau apa itu? Aku malu mempunyai seorang ibu yang buta. Ya, matanya tidak ada satu. Aku sangat menginginkan kesempurnaan terletak padaku. Tak ada satupun yang cacat dalam hidupku, juga dalam keluargaku. Saat itu, ayah yang menjadi tulang punggung kami sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Yang Maha Kuasa. Tinggallah aku anak semata wayang yang seharusnya menjadi tulang punggung pengganti ayah. Tapi semua itu tak kuhiraukan. Aku hanya mementingkan kebutuhan dan keperluanku saja. Sedangkan ibuku bekerja membuat makanan untuk para karyawan di sebuah rumah jahit sederhana. Pernah suatu saat, ibuku datang ke sekolah untuk menjenguk keadaanku. Karena sudah beberapa hari aku tak pulang ke rumah dan tidak tidur di rumah. Karena rumah kumuh itu membuatku muak, membuat kesempurnaan yang kumiliki menjadi cacat. Dan aku adalah orang yang akan mengusahakan apapun untuk menggapai semua kesempurnaan itu. Tepat di saat istirahat, kulihat sosok wanita tua di pintu sekolah. Bajunya pun bersahaja rapi dan sopan. Itulah ibuku yang mempunyai mata satu, dan yang selalu membuat aku malu. Dan yang lebih memalukan lagi, ibuku memanggilku. Mau apa sih ibu datang ke sini? Ibu datang hanya untuk mempermalukan aku saja, kataku. Bentakan dariku tersebut membuat ibuku segera bergegas pergi. Dan memang itulah yang kuharapkan. Ibu pun bergegas keluar dari sekolahku. Karena kehadirannya itu aku benar-benar malu, sangat malu. Sampai beberapa temanku berkata dan menanyakan, "Hei, itu ibumu ya? Ibumu matanya satu ya?" Pertanyaan-pertanyaan mereka menjadikanku bagai disambar petir di siang bolong. Beberapa bulan kemudian, aku lulus sekolah dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sekolah di luar negeri. Aku mendapatkan beasiswa yang kuincar dan kukejar selama ini. Tak lain agar aku bisa segera meninggalkan rumah kumuhku, dan terutama meninggalkan ibuku yang sering membuatku malu. Dan ternyata aku berhasil mendapatkannya. Dengan bangga, kubusungkan dada dan berangkat pergi tanpa sepatah kata pun perpisahan kepada ibuku. Karena bagiku itu tidak perlu. Aku hidup untuk diriku sendiri, persetan dengan ibuku. Dia hanyalah seorang yang selalu menghalangi kemajuanku. Di sekolah luar negeri tersebut, aku menjadi mahasiswa terpopuler karena kepintaran dan ketampananku. Aku telah sukses dan kemudian menikah dengan seorang gadis Indonesia dan menetap di Singapura. Singkat cerita, aku menjadi seorang yang sukses, sangat sukses. Tempat tinggalku sangat mewah. Aku mempunyai seorang anak laki-laki berusia 3 tahun dan aku sangat menyayanginya. Bahkan aku rela mempertaruhkan nyawaku untuk putraku tersebut. 10 tahun aku menetap di Singapura, belajar dan membina rumah tangga dengan harmonis. Dan sama sekali aku tak pernah memikirkan bagaimana nasib ibuku. Sedikit pun aku tak rindu kepadanya. Aku tak mencemaskannya. Aku sudah merasakan kebahagiaan dengan kehidupanku yang sekarang. Tapi pada suatu hari, kehidupanku yang sempurna tersebut terusik. Saat putraku sedang asyik bermain di depan pintu, tiba-tiba datang seorang wanita tua renta dan sedikit kumuh menghampirinya. Setelah kulihat dia, ternyata itu adalah ibuku. Ya, ibuku datang ke Singapura. Aku tak habis pikir, untuk apa dia datang ke negeri ini?
Dan dari mana dia bisa memperoleh ongkos perjalanannya? Ibuku datang untuk menemuiku. Seketika saja, ibuku kuusir. Dengan enteng ku katakan kepadanya, pergilah kau pengemis. Kau membuat anakku takut. Tanpa membalas perkataan kasarku, ibuku hanya tersenyum simpul dan berkata, "Maaf, saya salah alamat." Tanpa merasa bersalah, aku masuk ke dalam rumah. Beberapa bulan kemudian, datanglah sepucuk surat undangan reuni dari sekolah SMA ku. Aku pun datang untuk menghadirinya. Aku beralasan pada istriku bahwa aku akan dinas ke luar negeri. Singkat cerita, tibalah aku di kota kelahiranku. Aku tidak berniat lama-lama dalam kunjungan ini. Aku hanya ingin menghadiri pesta reuni dan sedikit menyombongkan diri dengan keadaanku yang sudah sukses ini. Dan ternyata memang berhasil. Aku berhasil membuat seluruh teman-temanku kagum pada diriku yang sekarang ini. Selesai reuni, entah mengapa aku ingin melihat keadaan rumahku sebelum pulang ke Singapura. Tak tahu perasaan apa yang membuatku melangkah untuk melihat rumah kumuh dan wanita tua itu. Sesampainya di depan rumah itu, tak ada perasaan sedih ataupun bersalah padaku. Bahkan aku sendiri sebenarnya jijik melihatnya. Dengan rasa tidak berdosa, aku memasuki rumah itu tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Kulihat rumah ini begitu berantakan. Aku tak menemukan sosok wanita tua di dalam rumah itu. Entahlah, dia kemana. Tapi justru aku merasa lega tak bertemu dengannya. Bergegas aku keluar dan bertemu dengan salah satu tetangga rumahku. Ia berkata, "Akhirnya kau datang juga. Ibumu telah meninggal dunia seminggu yang lalu." Oh, hanya perkataan itu yang bisa keluar dari mulutku. Sedikit pun tak ada rasa sedih di hatiku yang kurasakan saat mendengar ibuku telah meninggal. "Ini, sebelum meninggal ibumu memberikan surat ini untukmu." Setelah menyerahkan surat, ia segera bergegas pergi. Kubuka lembar surat yang sudah kucal itu. "Untuk anakku yang sangat aku cintai. Anakku yang kucintai, aku tahu kau sangat membenciku. Tapi ibu senang sekali waktu mendengar kabar bahwa akan ada reuni di sekolahmu. Aku berharap agar aku bisa melihatmu sekali lagi. Karena aku yakin kau akan datang ke acara reuni tersebut. Sejujurnya, ibu sangat merindukanmu, teramat dalam. Sehingga setiap malam, aku hanya bisa menangis sambil memandangi fotomu, satu-satunya yang ibu punya. Ibu tak pernah lupa untuk mendoakan kebahagiaanmu, anakku, agar kau bisa sukses dan melihat dunia luas. Asal kau tahu saja, anakku tersayang, sejujurnya, mata yang kau pakai untuk melihat dunia luas itu, salah satunya adalah mataku yang selalu membuatmu malu. Mataku yang kuberikan padamu waktu kau kecil. Waktu itu kau dan ayahmu mengalami kecelakaan yang hebat, tetapi ayahmu meninggal, sedangkan mata kananmu mengalami kebutaan. Aku tak tega anak tersayangku ini hidup dan tumbuh dengan mata yang cacat. Maka aku berikan satu mataku ini untukmu. Sekarang, aku bangga padamu karena kau bisa meraih apa yang kau inginkan dan cita-citakan. Dan aku pun sangat bahagia bisa melihat dunia luas dengan mataku yang aku berikan untukmu. Saat aku menulis surat ini, aku masih berharap bisa melihatmu untuk yang terakhir kalinya. Tapi kurasa itu tidak mungkin, karena aku yakin maut sudah di depan mataku. Peluk cium dari ibumu tercinta. Bak petir di siang bolong yang menghantam seluruh saraf-sarafku. Aku terdiam. Baru kusadari bahwa yang membuatku malu sebenarnya bukan ibuku, tetapi diriku sendiri. Apa yang selama ini aku perbuat? Aku telah mendurhakainya. Aku selalu menyakitinya dengan perkataan dan perbuatanku. Sungguh,
Selama bertahun-tahun aku telah menuai kerugian. Sungguh merugi, rugi dengan kerugian yang teramat besar. Aku telah mendapati ibuku telah berusia, namun hal tersebut tidak dapat mengantarkanku ke dalam surga. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, sungguh merugi, dan sungguh merugi orang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah seorang dari mereka yang sudah renta, kemudian hal itu tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Tidak ada cara lain. Aku harus segera bertobat dari segala dosa-dosaku, segala kedurhakaanku kepada ibuku terkasih, senantiasa mendoakannya agar ia mendapat keselamatan di alam kuburnya. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Robku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Dan terimalah tobatku ini, ya Allah. Amin. Allahu Akbar.